Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Pratama, mahasiswa Ilmu Pemerintahan semester 1. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga saya masih diberikan kesempatan kesehatan dalam menyelesaikan tugas ini. Selanjutnya, materi yang akan saya bawakan yaitu pengantar ilmu pemerintahan. Yang pertama, pengertian terbagi atas dua, pengertian dari pengetahuan dan pengertian dari ilmu. Pengetahuan adalah seseorang yang memiliki pengertian atau understanding atau sikap tertentu yang diperolehnya melalui pendidikan dan pengalaman sendiri. Selanjutnya, ilmu adalah suatu pendapat atau buah pikiran yang ilmiah yang memenuhi persyaratan ilmu pengetahuan terhadap suatu bidang masalah tertentu. Seni adalah kekuatan pribadi seseorang yang kreatif ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas pekerjaannya. Seni terbagi atas dua. Yang pertama, seni biasanya adalah bakat alamiah yang dibawa sejak seseorang itu lahir atau merupakan karunia Tuhan. Sedangkan yang kedua, seni yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Seperti pendidikan, agama, pergaulan, pengalaman, dan praktik sehari-hari dalam suatu kelompok. Ilmu pengetahuan sebagai disiplin ilmu. Pandangan umum ilmu pemerintahan. Yang pertama, cabang-cabang ilmu pemerintahan. Disiplin ilmu pengetahuan terbagi atas dua, yaitu ilmu-ilmu sosial dan yang kedua ilmu-ilmu eksakta. Dua, klasifikasi ilmu pemerintahan. Dalam penerapannya dibedakan atas 6, yaitu yang pertama ilmu murni, kedua ilmu praktis, ketiga ilmu campuran, keempat ilmu teoritis radikal, yang kelima ilmu empiris, dan yang keenam ilmu teoritis empiris. Cabang-cabang ilmu pemerintahan terbagi atas 7. Yang pertama, perbandingan pemerintahan, yang kedua kepemimpinan pemerintahan, yang ketiga administrasi pemerintah, yang keempat sosiologi pemerintah, yang kelima manajemen pemerintah, dan yang keenam etika pemerintah, dan yang ketujuh psikologi pemerintah. Yang ketiga, kajian ilmu pengetahuan. Ada kajian pokok dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah mengadakan penyelidikan tentang sifat-sifat realita dengan refleksi rasional serta analisis dan sinteksi logika. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi persoalan pokok adalah bagaimana sesuatu yang benar itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya. Dan yang ketiga, ada aksiologi. Aksiologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dapat diketahui pertama-tama dan klarifikasi kemudian dengan melihat tujuan ilmu itu sendiri, dan yang terakhir perkembangannya. 4. Tahap-tahap perkembangan ilmu pengetahuan. Tahap-tahap perkembangan ilmu pengetahuan terbagi atas 3. Yang pertama, tahap klasifikasi, yang kedua tahap komparasi, yang ketiga tahap kuantifikasi. Selanjutnya, pendefinisian ilmu pemerintahan. Yang pertama, definisi ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan, pengarahan, kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan, baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintah, dalam beberapa peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. 2. Objek ilmu pemerintahan terbagi atas 2. Yang pertama, materia, yaitu topik yang dibahas bersifat global tentang pokok persoalan. Yang kedua, forma, yaitu bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian suatu disiplin ilmu pengetahuan. 3. Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan. Secara umum, tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah agar dapat memahami teori-teori, bentuk, dan proses pemerintahan, serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan serta di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Paradigma ilmu pemerintahan. Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang karena ilmu pengetahuan itu sifatnya nisbi. Ada beberapa paradigma ilmu pengetahuan yang dikatakan bukan dimensi waktu, tetapi dalam dimensi ruang, dalam arti pengelompokan sebagai berikut. Pertama, ilmu pengetahuan sebagai cabang ilmu fisika. Yang kedua, pemerintah sebagai suatu seni. Yang ketiga, ilmu pemerintah sebagai ilmu cabang politik. Yang keempat, ilmu pemerintah dianggap sebagai ilmu administrasi negara. Dan yang kelima, ilmu pemerintahan sebagai ilmu pemerintahan. Lima ruang lingkup ilmu pemerintahan. Pertama, di bidang peraturan perundang yang banyak ditulis oleh pakar ilmu hukum. Yang kedua, di bidang ketatanegaraan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu administrasi. Dan yang ketiga, di bidang kekuasaan yang banyak ditulis oleh pakar politik. Yang keempat, di bidang kenegaraan banyak ditulis oleh pakar ilmu negara. Dan yang kelima, di bidang pemikiran hakiki banyak ditulis oleh pakar ilmu filsafat. Asas ilmu pemerintahan. Asas ilmu pemerintahan terbagi atas 7. Yang pertama, asas aktif. Kedua, asas Fritz-Bestur. Ketiga, asas Fries-Ermesen. Keempat, asas historis. Kelima, asas etis. Keenam, asas otomatis. Dan yang ketujuh, asas Detournement de Panfoir. Selanjutnya, teknik-teknik pemerintahan. Teknik-teknik pemerintahan terbagi atas 7. Pertama, ada koordinasi. Kedua, partisipasi. Ketiga, desentralisasi. Keempat, dekonsentrasi. Kelima, sentralisasi. Keenam, integrasi. Dan ketujuh, delegasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.